Teman-teman, saat teduh pada edisi 16 ini berdasarkan sebuah peristiwa yang bersejarah. Tuhan menghukum dosa manusia dan menenggelamkan bumi dengan air bah. Ya, ini adalah kisah Nuh dan bahteranya. Didasarkan pada kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Hukuman Tuhan atas bumi benar-benar terjadi. Ini adalah sebuah fakta, maka kita harus menerima jalan keselamatan yang disediakan Tuhan. Banjir besar di zaman Nuh adalah sebuah peristiwa sejarah, bukan perumpamaan atau dongeng, sebagai cara Alkitab mengajar bahwa ada penghukuman Tuhan. Di ayat yang ke-11 jelas dikatakan tentang tanggalnya. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Penyebutan waktu peristiwanya jelas dan juga cermat, sesuai dengan kebiasaan pada zaman itu. Perjanjian Baru sendiri mencatat bahwa baik Tuhan Yesus maupun Petrus menyebut bahwa orang-orang di zaman Nuh adalah contoh bagaimana orang-orang di akhir zaman akan mencemooh penghakiman Allah. Perjanjian Baru menerimanya sebagai peristiwa sejarah. Sedangkan di luar Alkitab, banyak cerita ditemukan di banyak budaya selama ribuan tahun tentang banjir besar seperti zaman Nuh ini yang menunjuk kepada sumber yang sama. Penghukuman Tuhan melalui air bah ini benar-benar terjadi. Air bah ini bersifat global, meliputi seluruh dunia seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dalam ayat yang kedua dan tiga, Tuhan berkata bahwa Nuh harus mengambil beberapa dari setiap jenis hewan supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Dalam ayat yang keempat, Tuhan memberitahu Nuh bahwa Dia akan menghapus dari muka bumi semua makhluk hidup yang telah Dia ciptakan. Jika seandainya banjir ini bersifat lokal, tidak mungkin Nuh membangun bahtera yang besarnya seperti komplek perumahan susun. Hewan-hewan dengan mudah bisa menyelamatkan diri ke daerah yang kering. Jadi banjir ini seperti yang Tuhan firmankan meliputi seluruh bumi. Dalam ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, sumber air bah ini bukan hanya hujan yang tanpa henti selama 40 hari 40 malam, tetapi juga pecahnya samudra raya. Nah, ini menunjukkan perubahan yang besar-besaran terjadi di dalam lautan yang kemungkinannya disebabkan oleh pergeseran lempengan bumi di bawah lautan. Ayat 19 dan 20 mengatakan bahwa semua gunung yang tinggi di seluruh bumi tertutup air sampai 6,75 meter di atasnya. Dengan ketinggian air yang seperti itu, banjir ini berskala dunia. Dari segi lamanya, banjir ini menutupi bumi selama 150 hari atau 5 bulan. Dan lebih dari setahun bumi baru bisa menjadi kering kembali. Tidak ada banjir lokal yang airnya membutuhkan waktu yang sangat lama seperti itu untuk menjadi surut kembali. Ayat 21 dan 22 mengatakan bahwa semua binatang yang bernafas dengan hidungnya mati, tidak ada yang sisa. Ayat 23 menyatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, banjir hukuman itu datangnya tiba-tiba, tetapi Tuhan telah memberi peringatan sebelumnya. Dunia yang jahat ini telah diperingatkan selama hampir 1000 tahun. Henokh, sebagaimana dikatakan oleh surat Yudas, telah berkhotbah menentang kejahatan manusia pada zamannya. Anaknya diberi nama Metusalah, yang artinya adalah ketika dia mati, penghakiman akan datang.
Metusalah hidup selama 969 tahun. Dan saat dia mati, di tahun itulah air bah ini terjadi. Tuhan memberi peringatan, tetapi manusia mengabaikan. Nuh sendiri membangun bahteranya selama 120 tahun. Barulah selesai dan kemudian air bah itu datang. Tahun-tahun pembuatan bahtera itu sendiri adalah sebuah peringatan karena Nuh adalah seorang nabi Tuhan, tetapi manusia mengabaikan. Ketika Nuh dan keluarganya dan semua hewan sudah masuk ke dalam bahtera dan Tuhan mengunci pintu bahtera itu, tiba-tiba hujan datang dan segala mata air samudera raya terbelah. Hukuman ini tiba-tiba datangnya, tetapi Allah telah memberikan peringatan jauh sebelumnya. Pesan dari pelajaran ini ialah air bah adalah gambaran dari penghakiman Tuhan atas dunia ini pada akhir zaman. Dan saat itu terjadi, itu akan terjadi secara tiba-tiba, tetapi sesungguhnya Tuhan sudah cukup memberikan peringatan. Ini yang perlu kita tangkap sebagai pesan pentingnya. Rasul Petrus mengingatkan bahwa sifat penghakiman pada hari Tuhan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, itulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Tuhan menggunakan air bah sebagai gambaran akhir zaman. Bagi dunia yang menolak kasih Yesus, datangnya penghakiman adalah seperti pencuri. Tetapi bagi orang percaya, seperti Nuh, walau Nuh tidak pernah tahu kapan air bah itu akan datang, tetapi dia siap. Begitu juga dengan kita, orang yang percaya. Tidak ada seorang manusia pun tahu kapan saatnya. Tetapi hari Tuhan siap disambutnya kapan saja. Sama seperti tidak ada yang lolos saat penghakiman dengan air bah itu, begitu juga tidak akan ada yang lolos dari penghakiman Tuhan yang akan datang. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Rasul Paulus mengingatkan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Seperti saat air bah pada zaman Nuh, Tuhan menentukan bahwa bahtera adalah jalan bagi Tuhan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan juga semua hewan yang masuk ke dalamnya. Nah, begitu juga pada saat penghakiman dunia pada akhir zaman nanti. Allah telah menentukan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Hanya mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya sajalah yang akan selamat. Seperti air bah di zaman Nuh, semua orang yang jahat dan mengabaikan peringatan Tuhan untuk bertobat mengalami kematian dalam penghukuman itu. Demikian juga dengan orang yang menerima kasih Yesus. Di hadapan tahta putih pada akhir zaman, mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Sekarang, apa yang bisa kita petik dari kisah Nuh dan air bah ini sebagai inspirasi dan juga motivasi? Percayalah bahwa penghakiman Tuhan pasti datang. Dosa tidak pernah disepelekan Tuhan. Hari Tuhan pada akhir zaman akan menjadi hari penghukuman bagi semua orang yang berdosa. Tetapi hari Tuhan adalah juga hari penyelamatan bagi mereka yang percaya. Hanya iman yang dapat menyelamatkan. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Demikian juga keselamatan kita di dalam Yesus Kristus adalah kasih karunia. Milikilah iman di dalam Yesus Kristus. Iman membuat kita mendengar peringatan Tuhan. Iman juga membuat kita bersedia untuk mengikuti jalan Tuhan. Terimalah Yesus sebagai jalan keselamatan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama
yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Jika ada di antara teman-teman yang belum menerima Yesus sebagai juru selamatnya, berdoalah. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Ikuti kata-kata doa yang saya ucapkan sebagai bimbingan. Ya Tuhan, aku mengakui bahwa aku adalah orang yang berdosa. Sebab semua orang di dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Ampunilah aku dari segala dosaku. Aku menerima Yesus sebagai juru selamatku. Aku mengakui Yesus sebagai jalan keselamatan yang ditentukan oleh Allah. Aku mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Ya Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah juru selamatku, aku percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, aku berdoa.